Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum insyaallah ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus su'ba idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan menterjemah di halaman selanjutnya, yaitu pada matan As-Sani, kelanjutan daripada dua tambih di belakang, dan tambih yang pertama sudah kita terjemahkan di terjemahan sebelumnya. Sekarang kita memasuki ke tambih yang kedua. As-Sani, as-salatu wassalamu ala sayyidil anami matlubani, famimma yadullu ala talabihima ba'da thana'il jamilil a'la alal malikil jamili jalla wa ala, khabaru kullu kalamin la yubda'u fihi bi dzikrillahi ta'ala thumma bis salati alayya fahuwa aqta'u fahuwa wa in kana dha'ifan yu'malu bihi fi fadailil a'mali, dzakarahul bajuri fi kifayatil awami wa ghairuhu. As-Sani bermula pemberitahuan yang kedua, itu bermula salah dan salam di atas penghulu manusia, itu dituntutkan keduanya. Maka sebahagian daripada dalil yang menunjuki di atas dituntut keduanya salah dan salam, sesudah pujian yang indah lagi yang tinggi, di atas yang maharaja lagi yang maha tinggi, Jalla wa ala, maha mulia ia Allah yang maharaja, dan maha tinggi Allah yang maharaja. Itu hadis. Tiap-tiap kalam yang tidak dimulai padanya kalam dengan menyebut nama Allah, kemudian selanjutnya dengan salawat di atasku, itu niscaya maka bermula dia kalam itu terpuntung berkat, lagi akta'u terlipat. Maka bermula dia hadis tersebut, sekalipun ada ianya hadis itu hadis yang dhaif, yang lemah, itu, nah ini kabar dari fahuwa, itu diamalkan dengannya hadis pada segala fadilah-fadilah amal. Menjelaskan akannya penjelasan oleh Imam Al-Bajuri dalam kitab Kifayatul Awam dan oleh selainnya Imam Al-Bajuri. Wa qauluhu ta'ala wa rafa'na laka dzikraka, ay la uzkaru illa wa tuzkaru ma'i, kama fi sahihi Ibni Hubbana. Wa qauluhu Imamuna Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, uhibbu ayyuqaddimal mar'u baina yaday khitbatihi, ay bi kasril kha'i, wa kulli amrin talabahu khairaha, hamdallahi ta'ala wassana'a alaihi, wassalata wassalama ala nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, wal qiranu bainahuma matlubun li zahiri qawlihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wa ifradu ahadihima anil akhari makruhun li zahiril ayatil madhkurati aydan. Dan sebahagian daripada dalil yang menunjuki lagi, itu firman-Nya Allah Ta'ala, yaitu wa rafa'na laka dzikraka, dan kami angkat bagimu akan sebutan namamu. Artinya tidak disebutkan akan daku kecuali dalam keadaan disebutkan akan engkau besertaku, sebagaimana yang ada dalam kitab Sahih Ibnu Hubban. Dan sebahagian daripada dalil yang menunjuki lagi, itu perkataan imam kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu,
yaitu aku mencintai akan bahwa mendahulukan seseorang di hadapan khitbahnya ataupun lamarannya, artinya dibaca dengan kasrah kha, dan di depan tiap-tiap urusan yang dituntut ianya seorang akan urusan yang selainnya lamaran atau pinangan. Akan apa didahulukan? Nah, ini maf'ul dari ayyuqaddima, yang mendahulukan seseorang akan memuji Allah Ta'ala dan memuji-muji di atasnya Allah Ta'ala, dan akan bersalawat dan salam di atas Nabi Sallallahu Ta'ala Alaihi Wasallam. Dan bermula mengiringi di antara keduanya salat dan salam itu dituntutkan karena zahir firman-Nya Allah Ta'ala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah, mintalah rahmat oleh kalian semua di atasnya Nabi Muhammad, dan mintalah kesejahteraan oleh kamu sekalian untuk Nabi Muhammad akan sebagai kesejahteraan. Dan bermula mengasingkan salah satu keduanya, memisahkan salah satu keduanya salawat dan salam daripada yang lain, itu dimakruhkan karena zahir ayat yang telah disebutkan pula. Wan nazimu rahimahullahu ta'ala qad tarakahuma huna wal jawabu anhu yahtamilu annahu iktafa bi dzikrihima fi akhiri arjuzatihi haitsu qala thammata. Padahal bermula pengarang nazam rahimahullahu ta'ala itu sungguh telah meninggalkan pengarang nazam akan keduanya salawat dan salam di sini, dan bermula jawaban daripadanya tertinggal salawat dan salam. Itu kemungkinanlah bahwa sungguhnya pengarang nazam itu beliau memadai dengan menyebut keduanya salawat dan salam pada akhir nazam Bahrur Rajas beliau. Sekira-kira beliau berkata di sana, falhamdulillahi ala itmamihi thumma salatullahi ma'salamihi. Maka bermula segala puji itu sabit bagi Allah karena penyempurnaannya Allah. Kemudian bermula rahmat daripada Allah beserta kesejahteraan daripadanya Allah itu sabit di atas Nabi Muhammad ilah hingga akhir. Akhzan bi zahiri khabarin man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama ismi fi dzalikal kitabi. Karena memahami dengan zahir sebuah hadis, yaitu bermula man, barang siapa yang bersalawat ianya seseorang di atasku dalam sebuah kitab, niscaya senantiasalah malaikat itu meminta ampun ia malaikat baginya seseorang selama masih kekallah namaku dalam demikian kitab. A'amma min ayyakuna awwalahu aula. Hadis tersebut yang lebih umum daripada bahwa ada ia salawat dan salam itu pada awalnya kitab atau bukan. Wan nazimu qad ata fi akhiri nazmihi bihima. Dan bermula pengarang nazam itu sungguh telah mendatangkan pengarang nazam pada akhir nazamnya beliau dengan keduanya salawat dan salam. Fa innama yatahaqqaqul malamu idza lam yujad
fi majlisin aw kitabin kama huwa zahirul ayatil madhkurati wa hadzal khabari. Maka hanya saja pastilah celaan apabila tidak diperdapatkan akannya selawat dan salam dalam majelis atau dalam kitab, sebagaimana pemahaman yang bermula dianya pemahaman itu zahir daripada ayat yang telah disebutkan, dan itu zahir daripada ini hadis. Wa ma'a hadza lam yanfi anhu bihadzal jawabi fi tarkihima awalan al-malamu li zahiri khabarin kullu kalamin la yubda'u al-haditsal madhkura wa kalami imamina asy-Syafi'i radhiyallahu anhu alladzi lam yaqulhu illa an nassin. Dan beserta ini keterangan tidak ternafi daripadanya pengarang nazam dengan ini jawaban pada meninggalkannya salawat dan salam pada permulaan. Apa tidak ternafi? Oleh celaan. Karena sebuah hadis yaitu bermula tiap-tiap perkataan yang tidak dimulakan. Bacalah hadis yang telah disebutkan. Dan karena perkataan imam kita yaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu sebelumnya, Imam Syafi'i alladzi yang tidak akan berkata-kata, yang tidak akan berkata ianya Imam Asy-Syafi'i akannya demikian perkataan kecuali berasal dari nas. Fal ahsanu fil jawabi ayyuqala yahtamilu annan nazima ata bihima lafzan wa asqatahuma khattan. Maka bermula yang terlebih baik pada jawaban itu bahwa dijawabkan akan kemungkinanlah bahwa sungguh pengarang nazam itu telah mendatangkan pengarang nazam dengan keduanya salawat dan salam pada lafaz dan menggugurkan pengarang nazam akan keduanya salawat dan salam pada tulisan. Wa huwa kafin fil matlubi, dan bermula dia jawaban tersebut itu yang memadai pada maksud yang dituntut. Wa hadza wa in kana duna martabati man talaffadha bihima wa katabahuma illa annahu yakhruju bihi minal malami fa yasiru qad dzakara as-salata was-salama. Dan bermula jawaban ini sekalipun ada pengarang nazam itu di bawah martabat seseorang yang melafadzkan seorang dengannya salawat dan salam dan menulis seseorang akannya salawat dan salam, kecuali bahwa sungguh pengarang nazam, keadaan itu telah keluar pengarang nazam dengannya jawaban daripada celaan, maka jadi pengarang nazam itu sungguh telah menyebut ataupun telah membaca akan salawat dan salam. Wabil jumlah falau arada tarkal qila wal qala la ata bihima ba'da qawlihi wa ashara bi an qala. Dan dengan secara keseluruhan, maka jikalau pengarang nazam menghendaki akan meninggalkan protes dan kritikan, niscaya sungguh mendatangkan pengarang nazam dengan keduanya salawat dan salam sesudah perkataan beliau
yaitu wa ashara. Bagaimana caranya? Bi'angqala, dengan bahwa beliau berkata dalam nazamnya, Tsumma salatu wassalamu sarmada ala zakiyil asli Taha Ahmada. Kemudian bermula rahmat dan sejahtera itu kekal keduanya di atas Nabi yang bagus keturunan, yaitu Nabi Taha yang bernama Ahmad, aslil usuli asyrafil ibadi wa alihi wa sahbihil amjadi. Juga beliau merupakan asal dari semua asal, juga manusia yang paling mulia daripada semua hamba. Dan salawat dan salam pula di atas alnya Nabi Muhammad dan sahabatnya Nabi Muhammad yang majid, yaitu yang bagus, mereka itu semua. Wa ba'du fal ilmu bi aslil fikhi mukammilu qari'i ilmil fikhi. Dan sesudahnya basmalah, hamdalah, salawat dan salam, niscaya maka bermula ilmu mengetahui dengan usul fik itu menyempurnakan bagi orang yang membaca ilmu fikih. Fadzaka bil fadlil jalili ahra, maka bermula demikian ilmu usul fik dengan kelebihan yang tinggi itu lebih layak. Wallahi dzunnailil jazili ajra, demi Allah bermula orang yang banyak cita-cita, orang yang mempunyai cita-cita yang banyak itu lebih pantas. Ala lisanis syafi'i ilah, di atas siapa masyhur ilmu usul fiqh, di atas lisan Imam Syafi'i ilah hingga seterusnya. Haza, fahamilah olehmu. Wa qad atalna walakin la yakhlu min faidatin insyaallah ta'ala. Dan sungguh telah kami perpanjang pembahasan, akan tapi tidak sunyi demikian pembahasan yang panjang daripada faedah-faedah insyaallah ta'ala jika menghendaki oleh Allah ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, berkatalah pengarang nazam rahimahullahu ta'ala, wa taba'at hunnasu hatta sara kutban sigharal hajmi au kibara. Dan mengikuti akannya Imam Asy-Syafi'i oleh manusia ataupun ulama yang lain, sehingga jadi ya ilmu usul fiqh itu beberapa kitab-kitab yang kecil bentuk ataupun yang besar-besar bentuk, yakni wataba'atin nasu, bermaksud ianya pengarang nazam, wataba'atin nasu, dan mengikutilah para manusia, wahum afadilul ulama'i, dan bermula mereka manusia itu orang-orang yang afdal, yang lebih-lebih daripada para ulama. Imam Asy-Syafi'iyya radhiyallahu ta'ala anhu, mengikuti akan imam kita yaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Tentang apa mengikuti Imam Syafi'i? Fit ta'lifi fi ilmi usulil fiqhi, dalam mengarang pada ilmu usul fiqh, hatta sara ma allafuhu wa sannafuhu fi hadzal ilmi kutuban katsiratan sikharan wa kibaran.
Sehingga jadilah kitab-kitab yang mereka karang akannya kitab, dan mereka susun akannya kitab. Pada ini ilmu usul fiqh akan kitab-kitab yang banyak, yang kecil-kecil dan yang besar-besar. Fakataba fihi ba'dahul fuqaha'u asy-syafi'iyatan wa malikiyatan wa hanafiyatan. Maka menulis padanya ilmu usul fiqh sesudahnya Imam Asy-Syafi'i oleh para ulama-ulama fuqaha. Hal keadaan mereka itu yang bermazhab Syafi'i dan Maliki dan Hanafi. Wa haqqaqu tilkal qawaida wa awsa'u al-qawla fiha. Dan mereka mentahqiq akan demikian kaedah-kaedah dan memperluas oleh mereka akan pendapat-pendapat padanya kaedah-kaedah. Wa katabal mutakallimuna fihi aydan kadzalika illa anna kitabatal fuqaha'i fihi amassu bil fiqhi wa alyaqu bil furu'i li kasratil amsilati minha wasyawahidi wa bina'il masaili fiha 'alan nukatil fiqhiyati. Dan menulis oleh ulama-ulama mutakallimun padanya ilmu usul fiqh pula akan seperti demikian yang ditulis ulama fuqaha, kecuali bahwa sungguh tulisan ulama fuqaha padanya ilmu usul fiqh itu lebih menyentuh dengan pembahasan fikih dan lebih layak dengan pembahasan furu', karena banyak contoh-contoh daripadanya furu' dan banyak bukti-bukti dan banyak terjadi masalah-masalah padanya furu' di atas faedah-faedah fikhiyah yang berupa fikhiyah. Wal mutakallimuna yajraduna suwara tilkal masaili anil fikhi wa yamiluna ilal istidlalil aqliyi ma amkana li annahu ghalibun. Sedangkan bermula ulama mutakallimun itu memisahkan oleh mereka akan surah-surah ataupun penjelasan demikian masalah-masalah daripada fikih, dan mereka lebih cenderung kepada menuntut dalil-dalil akli akan dalil yang mungkin-mungkin saja. Li'annahu khalibu fununihim wa muqtadi tariqatihim. Karena bahwa sungguhnya istidlal akli itu yang kebiasaan daripada fan-fan ataupun karangan-karangan mereka, dan itu yang dikehendaki daripada cara mereka. Wa qawluhu kutban bisukunit ta'i lid darurati. Dan bermula perkataan pengarang nazam kutban itu dengan sukun huruf ta karena darurah. Itu bermakna kasiratun. Ya, jadi ini kalau pada kata-kata bisukuni kita jadikan khabar, maka kasiratun merupakan khabar kedua. Jadi satu mubtada dua khabar. Sikharal hajmi wa kibara, yang kecil bentuk
dan yang besar. Fa alifu shara lil itlaqi, maka bermula alif pada kata-kata shara itu sabit bagi itlaq. Wa au bimaknal wawi, dan bermula au itu sabit dengan makna waw.